Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, ada sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Konon, rumah itu pernah menjadi tempat tinggal sebuah keluarga yang dihantui oleh kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, rumah itu semakin terlupakan oleh penduduk desa, hingga tak ada lagi yang berani mendekat, terutama menjelang maghrib. Pagi itu, seorang pemuda bernama Ardi datang ke desa itu dengan niat mencari ketenangan setelah sekian lama hidup di hiruk-pikuk kota. Dia mendengar cerita tentang rumah tua itu dari salah seorang warga desa, namun bagi Ardi, itu hanyalah cerita kosong yang tak bisa dipercaya. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Rumah itu tampak begitu besar dan sepi, seperti menyimpan banyak rahasia. Saat sore hari menjelang, Ardi memutuskan untuk mendekati rumah tersebut. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah yang khas. Udara mulai dingin, dan langit yang tadinya cerah kini berubah menjadi kelabu. Seperti ada sesuatu yang tak beres dengan suasana itu. Ardi berdiri di depan pagar besi yang sudah berkarat, menatap rumah yang tampaknya sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Pintu gerbang rumah itu terbuka sedikit, seolah memanggilnya masuk. Tanpa berpikir panjang, Ardi melangkah maju. Langkahnya terdengar berat, gemeretak di atas jalan setapak yang dipenuhi dengan rumput liar. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, namun ia mencoba untuk mengusir rasa takut itu. Sesampainya di depan pintu utama, Ardi mencoba memutar gagang pintu yang sudah hampir patah. Pintu terbuka dengan suara berderit, dan sebuah aroma lembab menyambutnya. Di dalam rumah, udara terasa sangat dingin meski hari masih belum malam. Ardi melangkah masuk, matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan di dalam. Tanpa sengaja, ia menyentuh sebuah meja kayu yang tertutup debu tebal, dan mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Jantung Ardi berdegup kencang. Siapa itu? Pikirnya. Namun saat ia menoleh ke atas, tidak ada seorang pun. Namun, perasaan tidak enak itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang menunggu di dalam kegelapan rumah itu. Ardi merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Suara langkah kaki di lantai atas tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin atau mungkin tikus yang berkeliaran. Namun, hatinya tetap gelisah, dan ia merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Ia memutuskan untuk menjelajahi rumah itu lebih jauh, berharap bisa menemukan petunjuk mengenai keberadaan penghuni yang dulu tinggal di sana. Ia berjalan pelan, menghindari debu tebal yang menutupi lantai dan perabotan. Begitu ia memasuki ruang tamu, ia merasa seperti ada yang mengawasi dari sudut-sudut gelap. Mata Ardi menyapu seluruh ruangan, namun yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan yang terlempar oleh cahaya redup dari jendela yang tak sempurna. Tiba-tiba, suara desiran halus terdengar dari arah ruang tengah. Ardi menoleh cepat, namun tak ada apa-apa. Suasana rumah itu terasa semakin menekan, seperti ada sebuah kekuatan yang sedang menyelimuti dirinya. Ia merasa hawa dingin mulai merasuk ke dalam tulangnya, dan perasaan aneh mulai membelenggunya. Pandangannya tertumbuk pada sebuah benda yang mencuri perhatiannya, sebuah foto keluarga yang terletak di atas meja dekat dinding. Foto itu sudah kuno, dengan bingkai kayu yang hampir rapuh. Ardi mendekat, dan saat ia mengamati foto itu, matanya terbelalak. Di dalam foto, tampak sekeluarga yang tersenyum bahagia. Namun, ada satu hal yang sangat aneh. Di pojok kiri bawah foto, terdapat wajah yang samar-samar muncul, sebuah wajah yang tampak tidak seharusnya ada di sana. Jantung Ardi berdetak lebih cepat. Wajah itu terlihat kabur, namun jelas sekali ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, ia mendengar suara keras dari atas, seperti sesuatu yang jatuh. Tanpa berpikir panjang, Ardi berlari menuju tangga yang terletak di ujung ruangan. Meskipun suara itu membuatnya takut, ia merasa ada sesuatu yang harus ditemukan. Langkah Ardi semakin cepat, namun begitu ia menginjakan kaki di anak tangga pertama, suara itu kembali terdengar. Suara lembut, namun penuh dengan desahan,
seolah-olah ada seseorang yang sedang menangis. Ardi menahan napas dan melangkah perlahan, berusaha menemukan sumber suara tersebut. Namun, semakin ia mendekat ke lantai atas, semakin terasa udara semakin dingin dan sesak. Suasana di rumah itu semakin terasa mencekam, dan ketika Ardi hampir mencapai puncak tangga, sebuah bayangan hitam melintas begitu cepat di depan matanya. Ia terhenti sejenak, merinding, dan tiba-tiba saja, sebuah suara pelan terdengar di telinganya. "Jangan pergi ke sana." Ardi menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, ia merasa dunia sekitarnya menjadi gelap. Perasaan cemas yang menggumpal di dada Ardi semakin menguat. Tapi ia mencoba mengabaikan suara yang terdengar begitu samar tadi. Tiba-tiba, gelap menyelimuti sekitarnya, dan seolah waktu berhenti sejenak. Keheningan yang begitu mencekam membuat Ardi merasa seperti ada sesuatu yang tak kasat mata memeluknya erat-erat. Semakin memperdalam rasa takut yang telah menguasai dirinya. Dengan rasa bingung dan cemas yang makin tak tertahankan, Ardi mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia terus melangkah naik ke lantai atas dengan langkah yang semakin ragu. Setiap anak tangga yang ia injak seakan mengeluarkan suara berderit yang semakin memperburuk suasana hatinya. Makin lama, ia merasa seperti ada banyak mata yang mengintai, memandangi setiap gerakan yang ia lakukan. Begitu tiba di lantai atas, Ardi mendapati sebuah lorong panjang dengan beberapa pintu tertutup rapat di sepanjang dinding. Lorong itu tampak lebih gelap dari ruang-ruang lainnya di rumah ini. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kayu tua yang terlihat lebih besar daripada pintu lainnya. Ardi merasa, entah kenapa, pintu itulah yang menarik perhatian paling besar. Di antara perasaan takut dan penasaran, Ardi mendekati pintu itu dengan langkah hati-hati. Namun, begitu jaraknya hanya beberapa langkah lagi, ia tiba-tiba merasa seolah ada yang menghalangi jalannya. Sesuatu yang tak tampak. Suara berdesir datang dari arah belakang, dan dengan cepat, Ardi menoleh. Di ujung lorong, tepat di balik bayangan gelap, ia melihat sesosok tubuh yang terbalut kain putih, berdiri diam, dengan wajah yang tampak mengerikan. Wajah itu tak sepenuhnya terlihat, hanya bayangan hitam yang samar. Mata Ardi membelalak, tubuhnya kaku, dan ia hanya bisa terdiam, mencoba menahan napas. Sosok itu tidak bergerak, namun Ardi merasa semakin dekat, seakan sosok itu bisa merasakan ketakutannya. Dalam keadaan tertekan seperti itu, Ardi berusaha untuk berbicara, meski suaranya tercekat. "Siapa di sana?" ujarnya dengan suara bergetar. Namun, sebelum ia bisa mendengar jawaban apapun, sosok itu bergerak dengan cepat, meluncur seperti bayangan yang terbawa angin. Dalam sekejap, ia menghilang, dan hanya meninggalkan udara yang terasa semakin dingin, seperti ada sesuatu yang menyerap semua kehangatan di sekitarnya. Ardi merasa kakinya gemetar, dan ia pun bergerak mundur, kembali hendak menuju tangga untuk keluar dari rumah itu. Namun, begitu ia berbalik, sebuah suara keras terdengar di dalam kegelapan lorong, kali ini lebih jelas dan mengerikan, sebuah teriakan yang mengiris telinga, penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Teriakan itu membangunkan ketakutannya yang paling dalam. Ardi berlari menuruni tangga dengan sekuat tenaga, seolah ada sesuatu yang mengikutinya, meskipun tak ada siapa-siapa di belakangnya. Ia sudah terlalu takut untuk bertahan lebih lama. Ketika Ardi berhasil turun ke ruang bawah, ia merasa nafasnya mulai terengah-engah, jantungnya berdebar keras. Saat ia melihat pintu keluar di depan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu yang semula terbuka kini tertutup rapat. Ardi mencoba menarik gagang pintu dengan panik, namun pintu itu tak mau terbuka. Sesuatu menahannya dari dalam, dan Ardi bisa merasakan hawa dingin itu semakin menyelimutinya. Saat itu, ia mendengar suara pelan di belakangnya, suara yang membuat bulu kuduknya meremang. "Kamu tidak bisa keluar." Bisik suara itu pelan, begitu dekat, seolah berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Ardi menoleh, dan apa yang ia lihat membuatnya terjatuh ke lantai. Ardi terjatuh ke lantai dengan tubuh gemetar. Pandangannya berputar-putar, berusaha untuk memahami apa yang baru saja ia saksikan. Di depan matanya, tampak sebuah bayangan hitam yang bergerak perlahan, semakin mendekat. Semakin jelas, Ardi bisa melihat sosok itu,
Sebuah makhluk yang tak tampak seperti manusia, dengan wajah yang pucat pasi, mata hitam yang kosong, dan mulut yang ternganga lebar seolah hendak menelan semua yang ada di hadapannya. Suara bisikan itu semakin jelas, dan kali ini, Ardi bisa merasakannya, seakan bisikan itu datang dari dalam kepalanya. Kamu tidak boleh pergi. Kamu sudah masuk ke dalam tempat yang tidak bisa kamu tinggalkan. Suara itu terdengar seperti seretan ujung kuku yang tajam di atas kaca, menggema di telinga Ardi. Dalam keadaan panik, Ardi berusaha bangkit, namun kakinya terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Matanya tak lepas dari sosok mengerikan itu, yang kini berdiri tepat di hadapannya. Bau busuk menyeruak, memenuhi udara sekitar mereka. Bau seperti bangkai yang telah lama membusuk, menyelimuti Ardi, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Ardi menoleh ke pintu yang tertutup rapat. Ia harus keluar dari tempat itu. Ia tak bisa mati di sini, di rumah yang penuh dengan teror ini. Seperti mendengar doa dalam hatinya, pintu itu tiba-tiba berderak dan terbuka sedikit, memberi harapan baru bagi Ardi untuk melarikan diri. Namun, ketika ia melangkah menuju pintu, tubuhnya terhenti. Sebuah suara menggelegar terdengar, mengguncang dinding rumah. Kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Sosok itu menghilang seketika, namun suara teriakan dari arah yang tidak jelas bergema di seluruh ruangan. Seperti ribuan suara dari orang-orang yang terperangkap dalam kegelapan, mengalir dan berputar-putar di sekitar Ardi. Ia merasa dirinya semakin terperangkap dalam ilusi yang menakutkan. Tidak tahu apakah ia masih terjaga atau sudah masuk ke dalam dunia lain yang tak terjangkau. Kaki Ardi melangkah mundur, namun matanya tak bisa melepaskan pandangan dari satu hal yang terus menghantuinya. Di setiap sudut rumah itu, bayangan-bayangan manusia yang tampak samar, seolah bergerak mengelilinginya. Semakin lama, bayangan-bayangan itu mulai mengarah ke satu titik, ke dalam ruang tengah. Ardi tahu, jika ia tidak segera keluar, ia akan ikut terperangkap seperti mereka, orang-orang yang dulu pernah tinggal di sini dan hilang tanpa jejak. Ketakutannya semakin membuncah. Ia harus memilih, menerobos pintu atau menghadapi sesuatu yang lebih gelap di dalam rumah ini. Dengan satu tarikan napas yang sangat berat, Ardi melangkah cepat menuju pintu keluar, meskipun langkahnya terasa terhambat oleh ketakutan yang menyesakkan dada. Saat tangan Ardi hampir mencapai gagang pintu, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih menakutkan. Suara itu bukan lagi bisikan, melainkan sebuah teriakan marah yang membelah kesunyian. Kamu takkan pernah pergi selamanya. Tiba-tiba, tubuh Ardi tersentak ke belakang, seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam rumah itu lagi. Dengan sekuat tenaga, ia menggenggam gagang pintu dan membuka pintu lebar-lebar. Terasa cahaya matahari yang memancar dari luar, namun ketika ia melangkah ke ambang pintu, sebuah pemandangan yang mengerikan menyambutnya. Di luar rumah, malam telah tiba. Bintang-bintang tak terlihat. Hanya ada bayangan hitam yang bergerak di sekitar rumah tua itu. Dan di kejauhan, sosok-sosok itu, wajah-wajah yang pernah ada dalam foto itu, terlihat melayang dengan tatapan kosong dan penuh amarah. Mereka melihat Ardi dengan pandangan penuh kebencian. Ardi menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Rumah itu bukan hanya tempat yang dihuni oleh makhluk halus. Itu adalah perangkap bagi siapa saja yang datang. Tempat yang tak pernah membiarkan siapapun pergi. Dengan tubuh yang gemetar, Ardi berlari sekuat tenaga, melarikan diri dari rumah yang seakan-akan mengeluarkan suara teriakan penuh penderitaan dari dalamnya. Namun, saat ia melihat ke belakang, rumah itu sudah menghilang, digantikan oleh keheningan malam yang mencekam, seperti tidak pernah ada apa-apa. Ardi terjatuh di tanah. Napasnya terengah-engah. Meskipun ia berhasil keluar, perasaan bahwa ia tak benar-benar bebas tetap menghantuinya. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, atau apakah ia masih terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Satu hal yang pasti, rumah itu, dan segala yang ada di dalamnya, akan tetap mengintainya. Mungkin, itu adalah nasib orang yang mencoba melanggar aturan rumah itu, yang selalu menunggu maghrib.